salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mendiskusikan mengenai politik di negeri ini dengan judul efektivitas partai politik dalam cetak pemimpin yang berintegritas. Kembalikan kepada DPR mampu menantang dan menjawab tantangan demokrasi yang ada pada negeri ini. Nama saya Muhammad Iqbal Salama dari Partai Politik Tim Pro. Saya Muhammad Eka Gipari dari Partai Politik Tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alisian sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rafiq Yapan dari pihak Pro sebagai mahasiswa. Yang belakang aja. Perkenalkan, nama saya Arya dari DPR Tim Pro. Kemudian Perkenalkan, nama saya Rona Wasatan sebagai mahasiswa dari Tim Kontra. Saya perkenalkan, nama saya sebagai akademisi dari Tim Kontra. Perkenalkan, saya Muhammad Yakin dari Tim Kontra sebagai akademisi. Saya sebagai masyarakat dari Tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Dinda Dio Mutakin. Saya sebagai masyarakat dari Tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Marisa dari DPR dan rekan saya perwakilan DPR juga Yani sebagai perwakilan dari Tim Kontra. Terima kasih. Polakam sebagai Dari Tim Kontra tidak menyetujui itu semua. Hal apa gitu yang tidak mereka setujui? Partai politik yang sekarang ini, menurut kami ini banyak sekali partai politik di Indonesia yang masih mengandalkan politik transaksional gitu. Masih banyak yang banget kasus-kasus pejabat-pejabat pemimpin yang masih istilahnya bukan istilah sih, lebih ke kolusi sama nepotismenya tuh masih kencang sampai sekarang. Menurut saya seperti itu sih. mengenai tentang ada masukan yang ruang kepada masyarakat tentang memilih suara ataupun memberi hak suara, bagaimana gitu tanggapannya dari masyarakat. Terus dari fungsi dan peran partai politik, ada beberapa fungsinya, pertama yaitu dari pendidikan politiknya, yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Yang kedua, penciptaan iklim yang kondusif. Menciptakan iklim yang kondusif ini sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, terutamanya yaitu dari partisipasi politiknya sendiri. Nah, kekuasaan yang ada di Indonesia, namanya yang tadi disebutkan oleh Tim Kontra, yaitu dinasti Indonesia ini, terutama ya kita juga kan Kekuatan politik dan hubungan dengan seperti kayak integritas kami menjadi hal yang dipisahkan ya. Nah, pendapat Anda gimana sih gitu kasus tersebut sebagai yang politik itu deh, yang sering mengutamakan loyalitas gitu dibanding integritas individu yang mungkin kayak mementingkan kepentingan pribadi gitu dibanding gimana sih gitu dampak nantinya buat kondisi tersebut tuh gimana gitu perannya di masyarakatnya. Walaupun yang memiliki kekuasaan itu tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetap dirinya itu kalau misal mempunyai jabatan ataupun kekuasaan, yang dipikirkan itu tidak hanya kepentingan sendiri, tapi masyarakat ataupun yang mendukung partai politik tersebut mereka memikirkan. Jadi kita lihatlah perkembangan di Indonesia ini, terutamanya ya dari pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia seperti bangunan sekolah, universitas ataupun yang lainnya kan
pastinya itu dibantu juga lah sama ini itu tidak hanya kepentingannya sendiri saja. Kepada teman-teman semua di sini, jadi kami DPR itu harus mencetak pemimpin yang berintegritas, berfokus pada partai koalisi, pada prosesi kaderisasi yang baik, transparansi, dan yang baik juga menanamkan nilai-nilai moral. Sementara itu kami DPR yang mendorong regulasi dan kebijakan yang mendukung terciptanya sistem politik di Indonesia ini yang bersih dan akuntabel tanpa berpihak kepada siapapun. Begitu mungkin Pak. Mungkin menurut saya ya sebagai pribadi ya, apabila kita tidak transparansi, memang kami disungsung oleh partai-partai ya DPR ini. Namun ketika kita sudah menjabat sebagai itu transparansi. Transparansinya itu seperti apa? Baik seperti secara transparansinya atau seperti apa? Kan kalau digital pasti bisa dimanipulasi. Ya. dalam konteks apapun Pak. Karena yang kita harus menjadi orang yang bersih Pak. Jangan ditutupi dari surat dan rakyat. Baik kinerja kita, baik bukti nyata bakti kita kepada masyarakat. Ya, baik. Sebagai parpol, beliau bilang kita itu tidak mementingkan kepribadian, tapi secara yang saya tahu ya, banyak sekali sekolah universitas yang seperti Innosul katakan itu kita itu tidak mementingkan pribadi, jadi secara notabene ya, notabene itu secara tersirat si parpol itu memberikan sumbangan kepada sekolah. Tapi kenapa sekolah-sekolah yang ada sekarang malah semakin Apabila seseorang diutus baik parpol ataupun siapapun yang tadinya misalkan nih contoh, saya ditugaskan negara untuk memberikan anggaran membuat sekolah, lalu ketika saya berikan kepada penanggung jawab yang saya berikan dana itu misalkan turun 1 miliar, tapi apabila nyatanya di lapangan tidak seperti itu, berarti orang itu tidak jujur. Namun kita memberikan transparansi itu, kita akan membuat legalisasinya, mungkin berita acaranya dengan nominal uang sekian yang kita turunkan cairkan. Apabila si orang itu yang kita tugaskan tidak amanah, berarti mereka tidak transparansi. Namun kita yang diberikan amanah oleh pemerintah ya tetap kita kerjakan sesuai dengan aturan dan prosedur. Begitu. Contoh. ada. Apakah ini masalah sistemik atau hanya terjadi pada partai tertentu? Ya, kemarin kan Pak Prabowo sudah menangkap 30-an lebih pelaku korupsi. Nah, itu kan secara tersirat partai tersebut tidak melakukan transparansi. Kenapa? Jadi banyak pihak yang ada di partai PD tersebut menjadi korupsi. Saya keluar dari tema atau pembahasan ini. Oke, silakan lanjutkan. Barangkali ada yang ingin menjawab atau ingin berargumen, silakan. Saya ingin menyampaikan, partai politik sering kali lebih fokus pada pemenangan pemilu daripada menjaga kualitas integritas kepemimpinan. Pemimpinan yang sudah mengusung partai seringkali memilih calon yang berpengaruh dana besar, terus saya ingin kalau memilih pemilihan calon partai politik secara dalam bentuk uang, dalam bentuk barang gitu. Kita juga sebagai masyarakat, sebagai masyarakat mungkin mereka juga tidak mengharapkan itu semua. Tapi karena dari dulu yang sudah terjadi seperti itu, apalagi dari zaman-zaman penjajahan juga udah ada korupsi,
udah ada, jadi ya jadi turun-turun aja, jadi suatu kebiasaan gitu. Jadi setiap ada pemilu, setiap ada pilkada, pasti mereka tuh masyarakat mengharapkan uang atau barang yang diberikan dari si calon gitu. Kayak gitu sih menurut saya sendiri. Mungkin dari kami sebagai masyarakat, alasan kami mencari masyarakat Banjar itu karena memang dari segi ekonomi kami butuh untuk ekonomi itu. Tapi apakah dengan kami dikasih dengan Banjar itu kami akan memilih pemimpin tersebut yang memberi kami uang? Tentu tidak. Tidak semuanya orang yang dikasih uang dari Serang Banjar itu memilih pemimpin yang memberi ekonomi tersebut. Kali ini apa gitu? Kalau misalnya pemilu dikembalikan lagi kepada DPR, apakah kalian setuju atau tidak setuju gitu? Soal pengembalian pemilihan umum, entah itu pemilihan gubernur, pemilihan apa itu bupati, kembalikan lagi kepada DPR gitu. Apakah itu pemilihan gubernur, bupati, tapi untuk wapres sama presiden dipilih secara langsung oleh rakyat gitu. Karena sampai sekarang tuh banyak banget partai-partai yang mengusung pengusungan pemimpinnya tidak sesuai dengan undang-undang gitu. Banyak banget partai-partai yang mengusung pemimpin yang tidak berintegritas gitu. Sampai saat ini masih banyak bahkan rekan-rekan saudara saya di DPR tuh masih banyak yang melakukan tindak korupsi sampai saat ini. Jadi bagaimana pendapat kalian, apakah ada apa yang harus dilakukan gitu untuk mengurangi semua hal yang ada di negara kita ini terkait aktivitas partai politik ini? Apakah Anda sendiri bilang di dalam DPR juga adanya masih banyaknya korupsi? Dari situ juga kan udah jelas bahwasanya ketika pemilihan dikembalikan ke DPR lagi, kan di sana juga udah jelas orang-orangnya banyak sama juga gitu, banyak yang tidak berintegritas. Jadi belum ada itu akan mengurangi, akan menambah lagi. Sekarang saya pertanyakan kepada mahasiswa, kan mahasiswa punya integritas, pasti punya aspirasi. Mahasiswa kan cukup mahasiswa di masyarakat itu kan menjadi istilahnya perwakilan lah, garda terdepan. Pendapat dari mahasiswa tersendiri apa sih? Jadi dari mahasiswa itu lalu di itu adanya demo gitu. Sedangkan dari pihak kota terkait terus kan izin perjelasan mungkin kayak gini ya. Kan tadi bukan pertanyaan sih sebetulnya, itu pernyataan kayak Tapi kan maksud saya tuh, apakah mungkin dari mahasiswa Tipro ada menambahkan? Jadi mungkin tentang proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi, kemampuan dan rekam jejak sangat penting. Jika proses ini dipahami dan diawasi dengan baik oleh masyarakat, partai politik lebih terdorong untuk menjadi calon pemimpin yang berkualitas. Ulangan ya, kan partai politik merupakan institusi penting dalam demokrasi karena mencegah mencetak pemimpin yang berintegritas ya tentunya untuk jabatan publik. Namun selalu ada saja dan sering saja partai politik yang menekankan DPRD dengan baik dengan cara suap atau dengan hal lainnya untuk berpihak kepada kepentingan partai yang bertentangan dengan tugas kita sebagai anggota DPR yang harus bernetralitas ya. Itu bagaimana Pak? Kami tuh bingung Pak untuk menghadapi banyaknya partai-partai politik yang
yang memang menekan kami, Pak. Bagaimana? Silakan. Dan memang yang tidak, ya mohon maaf, yang tidak menjadi oknum itu kita terbawa-bawa Pak yang bersih ini. Saya pengen pandangan dari Bapak Pengamat ini untuk mencerahkan pemikiran-pemikiran kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan yang menuruti dari tekanan para kapol ini. Sangat sulit diatasi. Pandangan itu di masyarakat atau pihak berwajib lainnya. Mungkin solusinya di pihak DPR yang tahu mungkin. Nah, kami itu bingung Pak, gimana solusinya buat kita itu kan kita tuh dapat tekanan dari masyarakat ya, DPR ini tidak jujur, tidak adil, tidak mengepentingkan masyarakat karena banyak oknum-oknum partai yang memang menekan kita gitu, khususnya kepada oknum-oknum yang memberikan tekanan dan si anggota umum ini sama saja menuruti apa yang mereka minta, padahal kan kita itu harusnya netralitas. DPR kan dituduh oleh masyarakat. DPR harus introspeksi dong, apa yang salah, kenapa dituduh. Oke. Benar. Kami sebagai DPR selalu ada tekanan saja dari parpol, mengatasnamakan loyalitas terhadap partai politik gitu. Sampai sekarang kami sebagai DPR juga bingung. Kami sudah berlaku adil, berlaku jujur kepada masyarakat, tapi statement dari masyarakat masih tetap sama gitu kepada kami. Karena ya dari terdahulu dan dari partai-partai yang melatar belakangi kami gitu. Sampai sekarang tetap bingung sih kita harus melakukan hal apa. Kalau soal kesadaran diri sendiri mungkin kita udah sadar dari dulu ya harus kayak gimana. Cuma tetap aja karena kita itu diusung oleh partai, jadi akan tetap harus loyal terhadap partai. Tapi kami berharap juga sebagai DPR kami bisa gitu tidak mengikuti apa kemauan partai gitu. Tergantung masing-masing. Cuma ya kami bingung sih kami harus bagaimana gitu pada saat ini. Mungkin Anda sebagai menteri ada solusi gitu bagi kami DPR yang jujur gitu, yang tidak terkait, tidak apa ya namanya, tidak partai banget lah, tidak terlalu loyal kepada partai gitu. Apa sih alasan saudara-saudara ini duduk di kursi pro? Coba jelaskan. Sudah jelas? Terus apa lagi? Tidak semena-mena kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk duduk karena ada pihak lain sebagai pihak pro. Politik itu, politik di Indonesia sekarang itu emang seperti apa sih? Kami integritas itu penting, tapi kok dia menanyakan kembali gitu? Apakah hanya integritas? Kita harus, contohnya harus bertanggung jawab lah, berwibawa lah. Ya apa lagi gitu? Ya kan hanya berpengaruh dari partai politiknya gitu, integritas itu. Beda. Partai politik begitu. Ya, dia berpengaruh tidak gitu. Yang berpengaruh. Kenapa? Sangat cuman nyampe gitu tujuannya. Nah, partai politik dan yang punya jadi siapa yang mengusung calon pemimpin ke depannya. Pemilu daripada proses jangka panjang membina kader yang berkualitas. Pemimpin yang tidak berwibawa kan gitu. Tapi kalau kita kebanyakan sekarang itu kalau partai itu lebih fokus pada
dilihat bakal calon pemimpin ke depannya itu harusnya lihatnya itu jangka panjang. Lihatlah ke depannya itu pemimpin ini kalau misalnya udah jadi pemimpin ke depan itu bisa merubah apa nih, terutamanya mungkin dari kampungnya sendiri ataupun di masyarakat. Perubahannya itu seperti apa, jangan dilihat hanya 1 tahun 2 tahun, lihatlah 3 tahun 4 tahun ke depannya apakah perubahan dari nanti calon pemimpin yang sudah terpilih seperti apa perubahannya gitu. Jangan dilihat dari seperti itunya saja. Mereka menjadi ini itu kan pastinya dites dulu nih wawasannya seperti apa, pemikiran si pemimpin tersebut itu bisa bertanggung jawab dengan tugas ataupun amanah-amanah dari masyarakat seperti apa. Semisal pemimpin seperti yang tadi disarankan, boleh-boleh saja nantinya apabila masyarakat tidak menerima ataupun itu langsung saja si pemimpin tersebut bisa disuarakanlah keluhannya gitu. Kenapa kok bisa pemimpin yang sudah jadi terpilih tidak tanggung jawab? Itu kan akibatnya bisa gagal membentuk calon pemimpin yang berkualitas gitu. Kan kaderisasi ini yang memiliki pemimpin yang unggul dalam pemikiran, intelektualnya tinggi, bertanggung jawab, bertanggung jawab dalam segala hal apapun tugas yang nantinya diberikan kepada pemimpin tersebut harus bisa disampaikan ataupun terlaksana. Tidak hanya benar, mungkin ini Maya untuk harapan untuk masa depan bakal calon pemimpin Indonesia harus melihat beberapa aspek ya, terutamanya yang pertama aspek dari politik. Aspek politik itu seperti apa? Yang pertama pemilu yang damai dan demokrasi, terutamanya. Yang kedua pemerintahan yang transparansi. Yang ketiga keterlibatan masyarakat. Itu dari aspek politik. Nah selanjutnya itu dari aspek ekonomi, pemimpin ini harus bisa memperlihatkan dari aspek ekonomi. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Kita harus jadi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat ke depannya agar bisa masyarakat tersebut bisa berpenghasilan. Jadi yang kedua pemerataan infrastruktur, yang ketiga kemandirian ekonomi. Terus yang dilihat yang seperti itu dari bakal calon pemimpin yaitu aspek sosial. Yaitu aspek sosial itu di dalamnya ada kemajuan kependidikan, kesehatan yang baik, sama kesetaraan dan keadilan. Nah yang terakhir itu yang dilihat itu dari aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu seperti apa? Itu yang pertama pelestarian lingkungan. Lingkungan ini ya terutamanya ya dilihat dari di Indonesia ini banyak sekali lah pembangunan yang ada di Indonesia. Lebih sekarang ini dilihat lebih memangkas lagi hutan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Indonesia. Nah pemimpin nantinya harus bisa dilihat nih kelestarian lingkungannya ini dilihat dulu sebelum menciptakan infrastruktur itu. Terus pengelolaan sumber daya, yang terakhir mitigasi bencana. Mungkin itu harapan untuk masa depan pemimpin bakal calon pemimpin. Untuk harapannya gitu. Oke, Bapak. Kemudian ada parpol yaitu saudara Ikhlas, kemudian ada masyarakat yaitu saudara Wadwi dan saudara Milo. Tidak lupa ada juga dari Nilai dan Murah. Kemudian ada akademisi yaitu Anandaya dan Wida. Kemudian ada DPR yaitu Koirunisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati yang sampai sekarang masih belum turun-turun jabatannya, masih tetap di situ. Pendapat Anda sebagai partai politik itu, sebagai politisi, bagaimana?